Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini gua mau balas beberapa pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaannya mirip ya. Jadi ada ini gua kan pernah posting tentang ini kultur jaringan stevia yang ada di lab gue. Terus ada juga mahasiswa dari Unwim yang memang datang untuk penelitian, beli explannya di kami. Kemudian ada yang nge-DM dan juga nge-inbox di Facebook, pertanyaannya mirip ya. Jadi ada ya sekitar 5 orang gitu, dan itu pertanyaan mirip. Yang pertama gitu ya, pertanyaannya itu. Nah, kenapa ini gua bahas? Karena penelitian S1 gua itu skripsi gua tentang stevia gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, Bang, berapa lama proses sterilisasi sampai bisa multifikasi untuk stevia? Nah, gue pernah nyoba itu dalam waktu 3 bulan itu bisa. Jadi sterilisasinya itu 1 bulan ya, bahkan 3 minggu gue udah dapet yang berhasil. Kemudian diregenerasikan dan itu biasanya 6 minggu. Setelah itu dimultifikasi. Karena biasanya tanaman-tanaman yang dalam tanda kutip cepat itu kan tanaman-tanaman semusim ya. Nah, kayak stevia, kemudian krisan, kentang itu memang lebih cepat gitu. Jadi dalam 3 bulan itu bisa multifikasi. Ya, jadi kalau berapa multiplikasinya tergantung keberhasilan kita. Pas awal itu berapa expand yang kita inisiasi, kemudian berapa yang berhasil, kemudian berapa yang regenerasi, baru di sana dimultiplikasi. Nah, itu bisa dihitung ya, dan pastinya berbeda karena itu tergantung dari alat, kemudian skill kita sebagai sebagai peneliti, dan juga tergantung dari untung-untungan amalan ya tetap aja ya, karena ini kan makhluk Allah gitu ya, jadi tetap aja kita juga harus berdoa nih benar-benar jadi nih stevianya gitu. Nah, yang kedua pertanyaannya itu apakah stevia bisa ditanam di dataran rendah? Bisa ya, dan gua itu sering menangani stevia di dataran rendah ya. Nah, emang pas gua S1 itu stevia itu literatur tuh dataran tinggi, Garut tuh di kampung gua ada, kemudian di Samosir di sana gitu ya ada gitu ya. Nah, ternyata dengan berkembangnya penelitian itu banyak para peneliti yang menanam stevia di dataran rendah, di Mojokerto yang terkenal panas gitu kan, itu dengan ini anggurnya gitu ya. Nah, itu bisa ya. Jadi sekarang itu ada beberapa varietas yang telah dikembangkan dan adaptif di dataran rendah. Nah, kemarin pun kan waktu gua di Bogor, di penelitian kan di Bogor ya. Nah, itu udah ada tuh di ini tuh ya, di Balitro. Waktu itu Balitro, sekarang jadi BSP apa gitu ya, gua nggak tahu. Nah, itu tuh stevia itu malah dataran rendah gitu. Nah, apa misalnya yang harus diperhatikan? Pertama ya, cari yang memang tahan, varietas yang tahan. Jadi ya kalau bisa, tapi apakah varietas yang misalnya ini kakak atau abang punya itu bisa adaptif? Nah, saya nggak tahu. Tapi kalau secara general bisa ya. Nah, apa yang membedakan? Biasanya kalau di dataran rendah tunasnya lebih banyak, tapi dia lebih cepat ininya berbunganya gitu. Jadi lebih cepat dipanennya kalau dataran rendah, dan bobotnya itu lebih tinggi dibanding dataran tinggi. Nah, kemudian secara kandungan kimia ada 2 komponen utama gula stevia. Satu steviosida, yang satu lagi rebaucida. Nah, steviosida itu kalau ditanam di dataran tinggi dia lebih tinggi. Nah, kalau di dataran rendah yang lebih tinggi juga rebaucida. Nah, beberapa penelitian ternyata rebaucida itu lebih manis dibanding steviosida. Ya, jadi kalau misal gua salah ya mungkin penelitiannya berkembang. Tapi pada saat ini rebaucida itu dia bisa 200 sampai 400. Kalau steviosida itu 200 sampai 300 kali lebih manis dibanding gula ya, dibanding glukosa gitu ya. Nah, rebaucida ini juga ada kelebihannya, dia tidak pahit gitu ya, jadi manisnya itu lebih bersih. Kalau steviosida dia agak-agak langu gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang nggak jelas silahkan komen lagi tuh di bawah ya. Jadi kalau misalnya nanya, pasti insya Allah gua akan balas lewat video
ini ya vlog gua gitu, video vlog. Nah, juga untuk yang mengkoreksi silahkan ya, koreksi di kolom komentar biar kita belajar bareng di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.